Yang terhormat Bapak dosen, Ibu pengurus staf kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Aceh, Prodi Keperawatan dan Prodi Kebidanan. Alhamdulillah dengan izin dan kudrah iradah pada pagi yang cerah ini kita dipertemukan oleh Allah. Yang pertemuan ini sudah diatur jauh-jauh hari oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum kita lahir sekalipun. Good morning. Morning. Sehat semua ya? Insyaallah pada pagi yang sangat cerah ini sedikitnya kita duduk di dalam kultum kuliah umum bersama saya. Namun pada pekan ini, pada pertemuan ini kita bagi dua session dalam pertemuan ini dalam 60 menit. Session yang pertama kita bagi menjadi pemberian materi yang akan saya sampaikan. Session yang kedua kita bukakan tanya jawab, adakanlah secara langsung ataupun dari segi media penerimaan pertanyaan dari WhatsApp ataupun di Instagram di nomor 0852 70 47 4174. Ya, mungkin begini, ada yang nggak berani bertanya langsung, suaranya mahal kali, habis itu pakai masker, susah untuk mengungkapkannya. Karena kita ini dalam hidup ini banyak susah untuk mengungkapnya, termasuk cinta kadang-kadang. Tidur tak terasa enak, makan pun tak terasa enak, tapi hati ini selalu membuat gelisah. Itulah cinta. Susah untuk diungkapkan, terkadang itulah cinta. Nah, maka diperbolehkan untuk bertanya via media di 0852 70 474174 di session yang kedua. Baik, kita mulai pada pagi ini. Diawali dengan mengucapkan alhamdulillah bahwa keadaan kita hari ini, ada yang pakai baju putih, celana hitam, berbagai macam corak. Keadaan kita hari ini di mana? Ini semuanya sudah diatur jauh-jauh hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap manusia yang hidup di dunia ini sudah mempunyai takdir yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari deh. Walaupun takdir itu tidak sesuai dengan harapan kita. Umpama takdir yang sudah diatur walau tidak sesuai dengan harapan kita. Adik-adik semua mungkin ketika dibuka pendaftaran masuk kuliah dulu, ada yang daftar di kebidanan USU, ada yang daftar di kebidanan Unsiah, ada yang daftar di kebidanan macam-macam lah di tempat-tempat yang lain. Tapi rupanya lulusnya di sini, di Poltekkes Kemenkes di Payabujuk Bramo ini yang lewat. Nah, jadi ini yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala walau di luar rencana kita. Kenapa demikian? Allah sendiri mengatakan ma asaba min musibatin fil ard. Setiap musibah yang terjadi di bumi ini, wala fi anfusikum, ataupun yang menimpa diri kita, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Semuanya sudah tertulis di dalam pengetahuan Allah sebelum kami menciptakannya, kata Allah. Jadi sebelum kita ini dilahirkan, ini sudah ditulis catatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu ini begini. Hingga kamu hari ini berada di dalam tengah-tengah dunia pendidikan seperti ini. Ini yang dimaksudkan dengan takdir. Maka ini yang menjadi PR untuk kita, bagaimana ketika menjalani kehidupan ini harus menjadi manusia yang memang berguna bagi nusa dan bangsa. Dan harapan saya untuk menjadi manusia yang berguna hari ini bukan semata-mata kita ketika di akhir di tingkat 3 di sini ya.
di tingkat 3, ketika di akhir kalian mendapatkan ijazah, itu bukan tujuan akhir daripada kehidupan kita, kehidupan kalian di kampus ini. Tapi setidaknya titik akhir setelah kalian tamat di sini, apa yang kamu bisa? Apa yang kamu bisa lakukan untuk umat terutamanya, secara umum untuk negara? Ini sebenarnya, kalau cita-cita di otak kalian hari ini cuman ingin mengharapkan selembar ijazah, banyak kakak-kakakmu, abang-abangmu yang sudah tamat, mereka masih tak tahu kemana mereka. Maka sebuah lembaran kertas itu harus didukung dengan ketekatan yang baik untuk melakukan kebaikan. Apa yang kamu bisa? Setidaknya kita hari ini harus nampak skill dalam menjalani kehidupan di dunia pendidikan. Saya sarjana. Tapi hari ini harus ada skill yang harus kita nampakkan di dunia pendidikan, bahwa kita ini benar-benar orang yang terdidik, terutama di dalam masalah moral. Berbicara dengan ini saya informasikan, boleh adik-adik ini gabung dengan kami di luar jam kuliah, sebulan cuma 2 kali di komunitas Risalah, community remaja Langsa Hijrah. Itu kami mengadakan gemblengan-gemblengan kepada anak-anak remaja, bagaimana sebenarnya untuk menghadirkan karakter anak bangsa yang berakhlakul karimah dengan menganalisis karya-karya para ulama, di antaranya kitab Ta'alim Muta'alim. Ini diadakan, ini kayaknya bulan ini diadakan di Gaidar Coffee depan Tirta Fitra Raya. Itu setiap hari Minggu sore. Itu akan hadir semua remaja Langsa Hijrah yang ingin memang betul-betul mengkaji tentang Ta'alim Muta'alim, belajar dan mengajar itu yang bagaimana. Lebih-lebih kita hari ini yang menempuh pendidikan yang memang didukung dengan agama, artinya pendidikan bidan. Orang melahirkan nggak ada bidan kan nggak bisa. Walaupun kadang-kadang ada yang yang cowok, yang laki-laki, nanti aku cari calon istri bidan biar nanti hemat biaya, pas melahirkan nggak perlu pakai bidan, bisa tarik sendiri aja. Nggak lah sampai seperti itu juga. Tetap dia ada tupoksi kerja masing-masing. Ada seperti itu pengalaman kakak-kakak letting kalian? Nggak ada. Tetap kita ini dalam hidup ini membutuhkan orang lain. Dalam hidup ini membutuhkan orang lain. Maka kalau sebatas kita hari ini pergi pagi pulang siang, pergi siang pulang sore, kegiatan kita hanya seperti itu, tidak memikirkan sekira-kira apa yang aku bawa setelah aku tamat dari sini, apa yang akan aku lakukan untuk agama terutama, untuk umat, untuk bangsa. Mungkin kita tak selepas seperti akan mendapatkan selembar kertas putih. Maka hidup ini harus menjadi inovasi bagi orang lain. Walaupun profesi kita yang perawat, walaupun profesi kita yang bidan. Ini banyak. Ini hari ini sebenarnya sekedar motivasi kepada adik-adik. Ada kawan saya juga di keperawatan, bahkan alumni di sini. Tapi ilmu beliau, karena tekad keyakinan beliau, ini dengan setara dengan spesialis, dengan dokter. Kenapa? Karena dia memang ketika dijelaskan oleh para guru, para dosen, dia benar-benar memerhatikan. Ketika diajak PKL, ngepam di rumah sakit, dia betul-betul ketika naik operasi, betul-betul dia perhatikan. Tapi hari ini kalau ada orang yang memberikan beasiswa kepada dia untuk melanjutkan kuliah, bahkan untuk menjadi spesialis, tidak ada waktu dia. Sampai jam 3 malam dia hari ini berbuat untuk umat. Apa resep kok bisa seperti itu? Padahal dia AMD Cap cuman. Sama seperti tamatan kalian, AMD Cap. Tapi hari ini dia, karena hari ini kita ini pintar, maka di luar negeri bukan semata-mata ijazah yang ditanya, kamu itu bisa apa? Ini jangan sampai paling kurang kita yang alumni-alumni di sini pasang jarum impus saja masih bergetar-bergetar. Ini nggak lewat ini.
Kalau saya pun dosen nggak saya kasih nilai itu. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pokok permasalahan. Untuk mencapai target kita, apa yang kita inginkan tercapai, maka sangat didukung oleh doanya orang tua, dukungan orang tua, doanya para guru, doanya para masyayikh. Jangan pernah beranggapan akulah inilah. Ketika kita sudah hebat, sudah ada pin nama di sini, merasa kita sudah hebat. Bahkan ada di antara kita ini orang tuanya mungkin nggak sekolah sama sekali, SD pun tak tamat. Ketika hari ini kita sudah pakaian rapi, sudah pakai baju seragam, pakai pin nama lagi, pakai simbol Kementerian Kesehatan, kita seolah-olah kitalah yang paling besar, orang tua kita apalah. Ini jangan pernah berharap kesuksesan akan didapat oleh anak itu. Kalaupun akan didapat, itu hanya semata-mata sekilas. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang berkenaan dengan anak mendoakan kepada orang tua, idza tarakal abda du'a lil walidan fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Apabila kita ini tak mau mendoakan orang tua kita lagi, maka diputuskan akan segala rizki, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita hari ini yang mendoakan cuman kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, mungkin dalam hal ini pacar dan lain sebagainya, yang kita doakan ya semoga sehat selalu. Mak dan ayah kita nggak pernah kita tanya. Mak dan ayah kita nggak pernah kita tanya. Kita sering mungkin bahasanya seperti ini. Yang teringat cuman kita nanya nanya kepada orang yang nanya makan, orang yang memberi kita makan tidak pernah kita tanya. Kita selalu memikirkan orang yang bilang kita untuk suruh tidur, orang yang beli tempat tidur untuk kita tidak pernah kita tanyakan. Paham ya? Nah, jadi ini menjadi bahwa konsep pendidikan kita di samping didukung oleh guru dan didukung oleh orang tua melalui dengan doa. Jadi bukan berarti kita ketika sudah pakai simbol, sudah berpangkat hari ini kita hebat, tidak. Itu hanya sementara. Kemudian konsep untuk ilmu ini bisa terterapkan di dalam kehidupan kita, maksiat ini harus benar-benar kita jaga. Di antaranya maksiat apa? Kalau media salah kita gunakan, media salah kita gunakan, maka Facebook, WhatsApp, Instagram, miligram, kilogram terserah, itu diibaratkan air yang turun dari langit. Semua medsos itu, media sosial itu diibaratkan seperti air yang turun dari langit. Seandainya air yang turun dari langit itu jatuh ke dalam bak, ke dalam timba, ke dalam tempat penampungan air, maka air itu akan suci, akan bagus. Tapi kalau seandainya air yang turun dari langit itu jatuh ke dalam air comberan, ke dalam got, ke dalam WC, ke dalam kandang ayam, kandang lembu, maka media sosial itu menjadi mudarat, menjadi malapetaka bagi kita. Maka tak heran kita hari ini terjadinya pelecehan-pelecehan bermula dari pengenalan di media sosial. Maka hari ini kita bagi yang kita karena hidup di era-era digital seperti ini, berbijaklah menggunakan media sosial dan berdewasalah hari ini menggunakan media sosial. Lebih-lebih kita hari ini yang statusnya mahasiswa, mahasiswi, orang-orang yang berpendidikan, gunakanlah media itu sebagai sarana untuk mendukung, untuk melestarikan Islam. Jangan dengan media yang kita punya hari ini kita mencemohkan Islam. Hari ini sudah nyata kita lihat. Itu beberapa tahun yang lalu sebelum corona, banyak isu-isu orang-orang yang sudah terlalu kepintaran memahami Islam dengan sendirinya, tak membutuhkan guru, sehingga mereka berani melecehkan orang-orang yang bercadar, melecehkan orang-orang yang memakai busana muslimah. Sebenarnya hari ini apa? Allah nampakkan itu bukti semua. Orang-orang yang melecehkan orang-orang yang berpakaian muslimah, sehingga hari ini
Orang-orang laki pun pakai cadar. Orang-orang laki pun pakai cadar, masker, pakai cadar juga. Maka ini hati-hati untuk menggunakan media. Maka yang ingin saya sampaikan, saya yakin semua pakai Android. Kalau beli buku kadang-kadang nggak ada uang, tapi kalau beli HP ada uang semua, bang. Maka hari ini ketika ada berita-berita yang memang tidak jelas, kita jangan latah adik semua. Jangan latah untuk mengirimkan. Karena sasaran orang yang tidak ikut dengan paham kita, ya kita ini sasaran mereka. Sasaran mereka ya kita. Maka ketika kita mempunyai Android itu, maka harus berhati-hati untuk menggunakannya. Untuk menggunakannya. Jadi ketika kita lihat berita yang memang tidak akurat, tidak jelas kebenarannya, jangan langsung bang kita share. Karena fitnah-menfitnah hari ini terjadi dengan gara-gara jari ini. Jari yang sangat gatal ini ketika men-share. Apalagi ejekan-ejekan ke pemimpin hari ini. Hati-hati. Maka kembali kepada pembahasan bahwa pertemuan kita hari ini, bahwa dengan berkat izin, kudrah dan iradah Allah. Maka harus kita gunakan kesempatan ini terutama untuk mencari ridha Allah. Caranya bagaimana? Dengan proses jalur syariat. Dengan mempelajari apa yang kita lakukan berdasarkan ilmu, didukung dengan adab. Karena orang yang berilmu tapi tak punya adab, sama juga orang itu bohong. Amalan tanpa ilmu itu sama juga bohong. Maka hari ini tidak cukup dengan di sini. Tidak cukup dengan di sini ketika kita ingin memahami Islam. Tidak cukup dengan pertemuan ini untuk memahami Islam. Tapi harus ada mengikuti kajian-kajian, mengikuti tempat di masjid-masjid, di balai pengajian, di daya dan lain sebagainya, untuk mendukung amaliyah kita sebagai harapan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya wal akhirah. Paham? Bisa dipahami? Nah. Kemudian saya informasikan tadi, kajian community risalah itu hanya menganalisis di tahap tahun ini, yaitu kitab ta'alim muta'alim. Itu bisa hadir dengan menggunakan layar infocus, bahwa anak-anak ini harus paham bagaimana sebenarnya ilmu yang wajib kita pelajari, dan ilmu yang memang haram kita pelajari, dan ilmu yang memang semata-mata boleh kita pelajari. Terutama kepada adik-adik, yang wajib dipelajari adalah ilmu tentang fikih kewanitaan, yang sangat utama masalah haid, iddah, istihadah. Ya, maka saya sarankan nanti mungkin bisa, ini khusus yang perempuan, harus ada kajian khusus. Kalau mau mengikuti di kajian saya boleh, saya yang kemari juga boleh. Ini khusus masalah haid, nifas, istihadah dan iddah. Ini hal yang memang sangat urgen di dalam fikih wanita yang banyak tidak diketahuinya. Jangan sampai kadang-kadang kita hari ini sudah tua, sudah berumur 30, 25, 23, bahkan ada yang 28 di antara ini. Kita tak paham tentang fikih yang memang fikih itu ilmu yang semata-mata wajib kita pelajari, artinya wajib ain. Arti wajib ain adalah wajib per kepala. Nggak? Paham bang? Ini sebagai langkah awal. Kita melihat negara kita hari ini dengan kecanggihan maju era digital, mungkin sarana ilmu ini sangat banyak, cara mudah kita dapatkan. Kenapa demikian? Karena untuk mengakses segala-gala ilmu ini sangat mudah. Tapi semua ini harus didukung oleh hadirnya seorang guru sebagai irsyadul ustad, petunjuk kepada seorang penuntut ilmu. Maka bukan berarti kita nanti ketika sudah sukses, guru yang hari ini mengajari kita rasanya Allah masih di situ-situ aja gurunya. Kita sudah kemana-mana, gurunya masih di situ.
kita melihat sebelah mata. Kesombongan itu tidak akan lama hidup. Kesombongan itu akan sirna dengan sekejap. Karena kesombongan akan sirna dalam keadaan apapun. Maka ini yang pertama yang dapat saya sampaikan mengenai tentang kesempatan pertemuan kita yang Allah berikan dengan berkat karunia dan kudrah iradah Allah. Untuk hari ini harus benar-benar kita bangkit untuk berinovasi. Apa yang akan aku lakukan untuk umat? Apa yang akan aku lakukan untuk agama? Apa yang akan aku lakukan untuk agama? Bahkan apa yang aku lakukan untuk negara. Maka hari ini kita sudah sedemikian diberikan umur. Apa yang harus kita lakukan? Jangan semata-mata mengharapkan ijazah selembar, tetapi tanamkan dalam jiwa selepas tamat dari sini, aku harus bisa apa? Coba kita bayangkan orang-orang tua kita. Orang-orang tua kita hari ini kadang ketika kita untuk membayar uang praktek, uang baju, uang lab dan lain sebagainya, sehingga mereka bertekad berani berhutang. Bahkan ada yang jual harta untuk membiayai kita kuliah. Saya yakin ketika kadang-kadang bayar uang lab, uang alma mater, uang pratikum, uang pembelian kertas jurnal dan lain sebagainya, orang tua kita hari ini berkorban untuk kita. Dari pertama lahir, udah dewasa, masih orang tua kita berkorban. 9 bulan itu dalam kandungan mak kita itu sudah berkorban, tidur tak enak, makan tak enak, dibesarin lagi, malam kadang-kadang ngompol kita, nangis tengah malam itu masih berkorban, sampai udah mau dikawinin sekarang orang tua kita masih berkorban. Ini kan mudah mau dikawinin semua, tapi masih berkorban dengan hari ini memperjuangkan, mempertaruhkan harta. Ada saat-saatnya yang memang sangat sempit di dalam masalah ekonomi, seperti saya katakan tadi, berani berhutang, berani menjual harta di rumah untuk biayai pratikum kalian, biaya persiapan jurnal kalian, biaya persiapan praktek pratikum dan lain sebagainya. Maka sedikitnya kita hari ini kita buka pikiran kita. Apa yang akan kita lakukan untuk orang tua kita hari ini? Apa yang akan kita lakukan untuk orang tua kita hari ini? Orang tua kita sekilas tidak butuh dengan kue-kue ketika ulang tahun. Tapi orang tua kita membutuhkan seorang anak yang soleh yang bisa membahagiakan mak dan ayahnya dunia dan akhirat. Caranya janganlah pernah membuat sakit hati orang tuamu. Karena banyak perjuangan yang orang tuamu berikan kepada kita hari ini yang sebagaimana kita sudah cantik, rapi, berpangkat, berjabatan, berpendidikan, ini tak lepas daripada perjuangan orang tua. Mungkin ini di awal pertemuan kita, di season pertama. Selanjutnya kita bukakan season tanya jawab untuk pertemuan kali ini. Pasti ada yang nanya, Ustaz ini dari mana kan? Nah, ada yang nanya, Ustaznya dari mana, namanya di mana, mungkin namanya sudah disebutkan. Itu mungkin bisa diikuti bahkan mungkin bisa di follow ya Instagramnya. Sudah ada yang bertanya, dipersilahkan. Ini masih ekstra sebenarnya, masih film-film. Belum saya mulai. Lagi pula ini Pak Jaki hari pertama saya kemari, belum kenal pun. Jadi kalau langsung kita kasih materinya Bu Ainun, langsung kadang-kadang terkejut anak-anaknya. Mungkin dipersilahkan untuk bertanya. Secara langsung juga diperbolehkan. Langsung boleh. Coba berdiri, boleh dipersilakan.
Boleh kalau nggak mau secara langsung boleh di via WA. Ada yang masuk satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kalau kita hari ini memilih dua pendidikan yang kita ragukan, orang tua kita menginginkan pendidikan yang A. Ya mungkin dia kepengen jadi insinyur, mamanya dia kepengen jadi dokter. Dua pendidikan yang berbeda. Orang tua kita menginginkan pendidikan yang A umpamanya. Saya tidak sebutkan nama pendidikannya. Kita sendiri menginginkan pendidikan yang B. Apa langkah awal dan sikap kita dalam menyikapi masalah itu? Inilah yang saya katakan mungkin di dalam ceramah-ceramah selama ini. Apa yang kita lakukan ini harus didukung dengan hobi. Apa yang kita lakukan hari ini harus didukung dengan kesukaan hati kita terhadap apa yang sedang kita jalani. Jadi ini mungkin bisa kita jalani secara jangan sampai terjadi miskomunikasi yang pertama. Yang kedua, ketika sudah timbul masalah seperti ini, tanya ke Allah dengan melakukan salat istikharah. Itu tidak ada jalan lain dengan cara untuk melakukan istikharah kalau terjadi bimbang untuk memilih di dunia pendidikan wabil khusus. Ya, mungkin sekian. Boleh secara langsung, nggak perlu berdiri, dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Sudah. Kalau tidak mungkin menunggu ada yang bertanya lagi, dipersilahkan. Saya lanjutkan ke materi yang kedua. Ketika hari ini takdir kita sudah diatur oleh Allah jauh-jauh hari, maka apa tugas kita dalam menjalani takdir ini? Kalau takdir kita ini baik, ya alhamdulillah. Tapi kalau seandainya takdir kita ini tidak baik dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ini makanya harus hadir perasaan negosiasi kita dalam menjalani takdir ini. Dengan cara terus berbuat sesuai dengan nilai-nilai agama yang telah diatur dalam kehidupan kita. Contohnya, ya mungkin kalau di tingkatan masyarakat, silaturahmi itu dapat menambahkan umur. Kemudian di tingkat masyarakat juga as-sadaqatu tadfa'ul bala. Walaupun hari ini di mahasiswa ini masih minta jajan sama orang tua, kita juga bisa berbudaya untuk bersedekah minimalnya dengan mentraktirin kawan. Setidaknya as-sadaqatu tadfa'ul bala itu juga dengan gaya pola hidup tak pelit, ini akan mendukung kita fid dunya wal akhirah. Kemudian yang ketiga, dengan menghadiri majelis ilmu. Ini bentuk keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di samping menghadiri majelis ilmu dapat menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Jadi kadang begini, udah bodoh, malas belajar lagi. Kadang-kadang udah jelek, bau, bodoh lagi. Nah, ini yang kacau, Bang. Udah jelek, bodoh, bau, miskin lagi kadang-kadang. Jadi setidaknya janganlah sampai seperti itu. Kita ini harus ada upaya untuk melakukan perubahan, terutama perubahan karakter dengan cara mencari ilmu agama. Dan ilmu agama tidak akan kita dapati dengan sekedar hari ini duduk dengar diam di dalam musala ini, tapi harus kita cari lebih dalam lagi di ruangan-ruangan untuk kita menghadiri majelis ilmu.
Bisa dipahami? Nah, kemudian mengingat dunia hari ini sudah berubah. Apa maksud dunia hari ini sudah berubah? Kita melihat hari ini. Kalau dulu itu disuruh cuci tangan, sekarang itu kalau dulu disuruh cuci tangan untuk makan. Tapi hari ini di mana-mana cuci tangan tak dikasih makan, Bang. Betul nggak? Nah, tapi sebenarnya konsep prokes, protokol kesehatan sudah jauh-jauh hari diterapkan. Maka Islam ini sangat indah. Menggunakan tank-tank tempat cuci tangan itu kan baru-baru ini. Tapi sebenarnya kalau kita hari ini benar-benar memahami Islam, benar-benar mengikuti ajaran Islam, prokes itu memang sudah jauh-jauh hari sudah ada, bahkan kita sudah melakukannya. Dan hari ini ketika hadir seperti itu dan kita dukung bahwa itu nilai Islam prokes. Artinya cuci tangan dalam Islam itu kan kita anjuran berudu. Ketika berudu itu kan cuci tangan. Maka dunia ini sudah berubah. Kalau dulu cuci tangan di samping kita sholat, tapi kita dikasih makan. Sekarang di mana-mana cuci tangan tapi kita tidak dikasih makan. Kemudian dulu itu kata negatif tak bagus. Kalau kata dengan pikiran kamu kotor kali, negatif kali pikiran kamu, jorok kali pikiran kamu. Tapi hari ini kata-kata positif yang ditakutkan. Tahu Bang, istilahnya positif apa? Reaksi positif corona. Ini namanya dunia sudah berubah. Dulu ya bersatu kita teguh. Sekarang berkumpul kita runtuh. Dunia sudah lain. Kalau udah rame-rame, ini alhamdulillah kita tetap mengikuti prokes dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Kemudian dulu ada tamu kita senang. Kalau ada tamu kita senang. Sekarang ada tamu dianggap bawa penyakit. Sebenarnya hari ini kalau kita terapkan, penyakit itu akan hilang dengan sendirinya. Sama seperti kebersihan ini. Kalau sekedar hari ini kita tempel-tempel an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman, itu penerapan nilai-nilai itu tidak ada kalau dalam jiwa pribadi kita tidak ada jiwa untuk bergotong royong. Lebih-lebih seperti itu Bang. Sampah kotoran, kalau jiwa kita itu tidak ada untuk jiwa bergotong royong, tidak akan bersih. Udah. Kemudian yang selanjutnya, apa yang perlu kita renungi? Sudah selesai? Biar 15 menit lagi. Ada yang pertanyaan? Ini pertanyaan yang terakhir kita buka. Kalau memang ada kita persilahkan. Jangan takut untuk bersenyum. Walaupun hari ini, kalau dulu itu senyum itu dibagi-bagikan, senyum itu sedekah. Tapi hari ini yang dibagi-bagikan apa? Masker. Orang malas untuk bersenyum. Yang cowoknya ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Dipersilakan umum boleh. Dipersilakan. Waalaikumsalam. Cara menanggapi antara nasib dan takdir, memang ini takdir sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pada diri manusia itu tidak lepas dari yang namanya ikhtiar. Tetap berusaha. Walaupun takdir kita sudah miskin seperti ini, apa kita harus miskin? Tidak. Kita tetap berusaha keluar dari lingkaran kemiskinan itu dengan cara berusaha. Itu cara mensikapinya. Tetap pada diri manusia menyikapi nasib dan takdir dengan cara ikhtiar. Tetap berusaha. Jadi bukan berarti kita ada sakit. Waktu sudah takdir aku sakit hari ini, kita tak mencari obat, itu salah. Dan diharamkan di dalam agama kalau kita menyikapi takdir dan nasib hanya duduk diam. Artinya harus ada usaha. Paham itu? Terus dipersilakan.
Kalau tidak ada, kita padai sampai di sini. Boleh, silakan. Kalau udah mau habis biasanya terakhir ya. Wah. Sesuatu yang kita inginkan itu harus baru Allah kabulkan apabila sesuatu itu Allah menginginkan itu juga. Jadi sesuatu yang kita minta, kalau sesuatu itu Allah tidak menghendaki terhadap sesuatu itu, Allah tak berikan. Kemudian ketika berbicara masalah doa, apabila doa kita ini belum diterima, bukan berarti Allah tak menerima doa kita. Ada kala Allah itu sedang asik mendengar doa kita. Mungkin sebagai ilustrasi, kalau kita minta 1000, mungkin Allah nggak nerima kita hari ini minta uang 1000, minta berdoa supaya ini supaya itu, belum nerima. Mungkin bisa saja jadi kalau kita umpamanya ada yang ke Medan, contoh sebagai ilustrasi saja. Kalau ke Medan itu banyak di Langsa, mungkin akhir-akhir ini sudah ada. Itu kalau di Medan dalam bis ataupun di kafe-kafe, itu pasti kalau kita duduk bang, datang pengamen. Jadi tiba-tiba kita lagi makan di kafe, di warung, datang pengamen, mereka nyanyi-nyanyi. Setiap mereka nyanyi satu buah tembang, pasti mereka bawa aqua bang, bawa aqua untuk mengutip uang. Pasti yang mereka kutip uang-uang recehan yang diberikan. Udah, karena kita nggak sanggup dengar dia nyanyi, kita kasihlah 1000, 2000. Ada satu orang bapak-bapak di bangku pojok sana. Ketika dia masukkan uang itu di dalam kotak itu, mau dimasukkan, dia bilang enggak jadi saya masukkan. Artinya, tolong kamu nyanyikan satu lagi. Saya menikmati nyanyian kamu. Jadi terakhirnya pengamen itu nyanyi lagi sampai 2-3 lagu lagi. Jadi ketika selesai dia menyanyikan 2-3 lagu, otomatis yang si bapak itu enggak akan memberikan uang 2000, 1000. Setidaknya dia akan memberikan uang 10.000, bahkan 15.000, bahkan 20.000 akan diberikan. Jadi berbicara masalah doa, yang hari ini doa itu kadang-kadang Allah sedang asik mendengar doa kita. Jangan pernah pantang menyerah dan jangan pernah berputus asa bahwa doa kita selama ini belum diterima. Tetaplah berdoa. Mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang spesial kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai tentang sesuatu apa tadi? Tentang doa. Allah sedang menyiapkan sesuatu yang spesial untuk kita, maka jangan pernah berputus asa. Jangan pernah bernyerah terhadap mencapai impian kita, usaha dan doa. Perlu digarisbawahi masalah ini, usaha tanpa doa itu sombong namanya. Saya ulang, usaha tanpa doa itu sombong namanya. Sedangkan doa tanpa usaha itu kobong. Jangan doa-doa aja nggak mau usaha kalian. Itu namanya kalau doa tanpa usaha kobong. Tapi usaha tanpa doa itu sombong, seolah-olah kita nggak berhajat kepada Allah. Kan itu ada kan di video TikTok itu yang baru beredar itu. Soal 3 orang pemuda yang lagi main judi di pinggir kali itu. Ada ya? Yang lagi main judi, tiba-tiba Allahu Akbar, dia bangun mau sholat, ganti baju. Lai, kamu kemana? Aku mau sholat. Yakin kamu mau sholat? Yakinlah. Oh, Allah dah manggil melalui seruan muazin. Hari ini kalau kamu kenal aku, kalau seandainya kamu kenal aku, pas jumpa di jalan kalian manggil aku nggak sahut, marah nggak? Marahlah, kamu sombong. Jadi hari ini Allah manggil melalui seruan muazin untuk sholat. Kita nggak penuhi panggilannya, Allah marah apa nggak marah? Terakhirnya pemuda itu, ada ya video itu ya. Terakhirnya pemuda itu langsung berangkat pergi. Terakhir di setengah jalan dia panggil lagi, Lai, yakin sholat kamu itu diterima? Masalah yakin atau tidak yakinnya, itu bukan urusan aku, itu urusan Allah. Yang penting hari ini aku butuh kepada Tuhanku. Maka hari ini kita berusaha, didukung dengan doa. Usaha harus didukung dengan doa. Karena usaha tanpa doa itu namanya sombong. Doa tanpa usaha itu namanya kobong. Maka ini menjadi pertimbangan. Kemudian yang terakhir pesan saya kepada adik-adik semua. Jadilah penerus bangsa, penerus pemegang untuk menguatkan agama. Jangan sampai anak-anak muda kita ini kita hilang orientasi. Karena banyak hari ini
kawan-kawan kita, anak-anak muda, penerus bangsa yang orientasi kepemudaannya sudah hilang. Orientasinya hari ini hanya di depan HP. Orientasinya hari ini hanya menunggu chip, dan lain sebagainya. Ini dah hilang orientasi kita, Bang. Menghabiskan hanya sekedar di kopi. Ini orientasinya sudah hilang. Maka ini adik-adik semua nih yang tidak ada di asrama sini, boleh ikut gabung bersama Community Risalah supaya hari ini kita benar-benar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, terus mencapai cita-cita kalian yang kalian idam-idamkan selama ini. Mungkin ini terakhir yang dapat saya sampaikan. Kalau memang ada, dipersilakan. Kalau memang kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Ada? Tidak ada? Mungkin. Karena kesibukan, tapi kadang-kadang kita terlalu pernah melalaikan sholat, maka hari ini tingkatan kita itu berbeda-beda. Artinya begini, ada orang yang memang dalam 1 detik tidak mengingat Tuhan itu rasanya berdosa. Ya, mungkin ini di tingkat paling teratas, yaitu Rasulullah. Mungkin di selanjutnya 1 jam tak mengingat Allah, mungkin rasanya dia berdosa. Mungkin semuanya kemudian sampai di tingkatan yang paling terbawah, minimalnya kita ketika azan berkumandang, disitulah kita melakukan pekerjaan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat, lebih-lebih terutama sholat berjamaah. Masalah kadang-kadang terlambat waktu, ini kembali kepada kajian fikihnya. Mungkin yang paling afdal sholat di awal waktu. Walaupun sesibuk apapun, ya tingkatan kita mungkin belum sampai 1 detik kita nggak mengingat Allah rasanya berdosa. Mungkin kita tak sampai seperti itu, tapi setidaknya di dalam waktu yang telah ditentukan, sholat 5 waktu, disitulah kita hari ini benar-benar bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sholat yang mempunyai standar syariat. Bagaimana standar syariat? Kita sholat itu harus bersih, karena kode etiknya setiap bersih belum tentu suci, tapi setiap suci sudah tentu bersih. Maka ini yang adik-adik ini hati-hati ketika melakukan sholat. Artinya harus diperhatikan baik-baik tentang busananya. Jangan busana kadang-kadang sudah terpercikan kencing ataupun kotoran lain kita gunakan untuk sholat. Yang laki-laki begitu juga. Kalau memang ya celana kalian kadang-kadang ke toilet yakin sudah terpercikan, setidaknya masukkanlah kain sarung ke dalam kereta supaya ketika sholat nanti sholat kita menjadi sah. Kalau diyakinkan celana yang kita pakai, pakaian yang kita pakai sudah terkena najis, walaupun ketika masuk waktu sholat najis itu tidak nampak, kita lihat. Ini kembali kepada kajian fikih. Najis itu ada yang namanya najis ainiyah, ada yang namanya najis hukmiyah. Nah, paham ya? Mungkin sekian, kalau tidak ada lagi, insyaallah di lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Ini sebagai pertemuan pertama. Mungkin kalau nggak kenal nggak sayang ya. Jumpa-jumpa di jalan, boleh ditegur sapa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.